Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak minta maaf, masih belum bisa Zoom atau Google Meet dikarenakan laptop Bapak juga lagi error. Bapak akan mencoba membuat materi video pembelajaran dari buku Bopena yang akan kita pelajari. Lalu Bapak akan mengupload ke YouTube, karena kalau Bapak upload di Classroom juga kan size-nya terlalu besar dan juga akan susah di-upload. Lalu kalian kan juga bakalan menyedot kuota banyak kalau misalkan di-download dulu. Jadi akan langsung Bapak upload ke YouTube saja, kalian bisa langsung menonton. Oke, lanjut ya. Materi hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang ada di buku Bopena Jilid 3C halaman 116 mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Di kehidupan sehari-hari kita pasti selalu berhubungan dengan yang namanya waktu. Entah itu kita berangkat jam berapa, bangun tidur jam berapa, atau setiap kali mau tidur malam itu kalian tidurnya jam berapa. Di situ di jam dinding yang kalian ketahui, nih jam dindingnya udah Bapak siapin. Nah, ini jam dinding yang kalian ketahui ini itu ada tiga anak panah, yang pendek, yang sedang, dan yang paling panjang. Yang pendek ini menunjukkan satuan waktu jam. Lalu yang sedang ini menunjukkan satuan waktu menit. Sedangkan yang paling panjang ini yang merah menunjukkan satuan waktu detik. Oke, setelah itu di jam tersebut ada angka-angkanya kan, dari angka 1, 2, 3 sampai ke angka 12. Sekarang kalian pasti sudah bisa membaca jam. Misalkan dari angka 12 ke angka 1 ini berapa menit? Dari angka 12 ke angka 1 ini ada 5 menit. Setiap angka itu 5 menit jaraknya. Misalkan dari angka 12 ke angka 3 berapa menit? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Berarti 3 dikali 5, 15 menit. Oke. Misalkan dari 12 sampai angka 6 ini berapa detik? Sama aja. Pokoknya setiap jarak antar angka itu entah itu 5 menit, 5 detik, atau 5 jam. 5 menit, 5 detik. Kalau jamnya mah sama, dari 12 ke 1 berapa jam? 1 jam gitu. Maaf, Bapak salah. Jadi dari 12 ke 6 itu berapa detik? Ya udah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali 5, 30 detik. Nah, begitu ya. Lalu Bapak akan, karena kalian udah bisa membaca jam, langsung aja lah. Bapak akan mencontohkan hubungan antara satuan waktu, jam, menit, dan detik. Oke. Di satuan waktu itu ada 3 istilah. Yang pertama itu jam, lalu yang kedua ada menit, lalu yang ketiga ada detik. Di sini Bapak akan
memberikan materi konversi antara satuan waktu dari jam ke menit, jam ke detik, dari menit ke detik, menit ke jam, pokoknya 3 satuan waktu itu kita otak-atik. Misalkan Bapak hapus dulu. Bentar. Misalkan 1 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, yang kalian ketahui kan sudah paham ya, 1 jam itu 60 menit. Lalu 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu berapa detik? 3600 detik. Nah, kalau kalian belum tahu 3600 itu dari mana, nanti akan kita jabarkan. Lalu 1 menit itu berapa detik? 1 menit itu 60 detik. Nah, nih tiga dasarnya ini nih. Lalu kalau misalkan dari menit ke detik atau dari menit ke detik kan udah, dari detik ke menit atau dari detik ke jam atau dari menit ke jam gitu kan. Misalkan dari menit ke jam. Nih, misalkan 1 menit sama dengan berapa jam? Oke. Di sini kan 1 menit berapa jam? 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, kalau dari menit ke jam itu kebalikannya ya. Jadi kalau kebalikannya per. Nah, 1 menit berarti 1 ya di sini. 1/60 jam. Lalu kalau misalkan 1 detik itu berapa menit? 1 detik berapa menit? Karena 1 menit 60 detik, ya pertama-tama kalian yang kalau mudah per 60 dulu begini. Terus ininya kan 1, ya taruh ada 1. Jadi 1 detik itu 1/60 menit. Lalu 1 detik sama dengan berapa jam? Berapa jam? Nah, berapa jam? Sama. Karena 1 jam 3600 detik, berarti di sini dari detik ke jam kebalikannya per 3600 1 detik 1. Jadi 1/3600 jam. Nah, sekarang akan Bapak coba jabarkan kenapa 1 jam itu sama dengan berapa tadi? 3600 detik. Kenapa bisa ada angka 3600? Oke, yang pertama-tama 1 jam itu sama dengan berapa menit? Tadi kan 1 jam itu 60 menit. Kalau kalian sering main warnet pasti kalian tahulah 1 jam 60 menit. Tekan nih 60 menit. Oke. Lalu
60 menit berapa detik? Detik. Oke. Ini 60 ya, kita tulis di sini 60. Sekarang dari menit ke detik, 1 menit berapa detik? 60 detik. Oke, karena di sini ada 60 menit, berarti kan menit itu ada 60, berarti 1 menit 60 detik, berarti 60 dikali 60. Nah, udah deh. Kalau perkalian puluhan ada nolnya begini, nolnya simpan aja biar apa namanya, gak usah pakai coret-coretan, gak usah pakai susun ke bawah. Nolnya simpan aja nih, nolnya ada berapa? 1, 2. Sekarang tinggal dikali aja deh yang depannya. 6 kali 6 36, terus nolnya ada 2 detik. Jadi hasilnya 3600 detik, 1 jam 3600 detik. Nah, ini cara mudahnya ya kalau puluhan. Sekarang kita buktikan kenapa nolnya nggak usah dihitung atau dimasukin belakangan. Oke, sekarang Bapak akan menyontohkan susun ke bawah. Kalau susun ke bawah begini kan apa namanya, lama ya, makan waktu. Misalkan nih susun ke bawah kan dari yang paling kanan dulu, 0 kali 0 0, 0 kali 6 0, 6 kali 0 0, 6 kali 6 36. Set. Jadinya ini dia ditambah ya, ini dikali, ditambah 0 turun 0 turun 6 3 36. Nah, kenapa 0 kalau di perkalian itu 0 nggak usah dihitung? Karena angka berapapun yang dikalikan dengan 0 akan hasilnya ya 0, jadi nggak usah dihitung. Nah, jadi udah ketahuan ya, 1 jam itu 3600 detik. Lalu Bapak akan menjabarkan kenapa 1 detik itu tadi 1/3600 jam. Oke, akan Bapak jabarkan ya. Pertama-tama 1 detik kita jadikan menit dulu. Menit. Oke. 1 detik ke menit tadi berapa? 1/60. Kenapa 1/60? Dari menit ke detik. 1 menit itu 60 detik. Ya udah, karena kebalikannya per 60. Di sini 1 deh. Oke. Dari menit ke jam. Oke. Dari menit ke jam. 1 menit itu ada berapa jam? Tadi kan 1/60 jam. Kenapa 1/60? Karena 1 jam itu 60 menit. Kalau menit ke jam, ya kebalikannya. Per 60. Karena 1 jam 60 menit, berarti 1 menit ya 1/60 jam. Sekarang di sini ada per 60. Kita lanjut dari sini kasih 1/60. Tinggal dikalikan. Nah, kalau perkalian pecahan perkalian pembagian kalian belum belajar ya di kelas 3. Nanti belajarnya di kelas 4 atau kelas 5. Ya, pokoknya nanti akan dipelajarin lah. Kalian sekarang cukup tahu dan mengenal saja gimana caranya. Kalau perkalian pecahan begini gampang, langsung aja. Set, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1, 1. 60 kali 60. Tadi kan udah Bapak jelasin ya, kalau perkalian ada nolnya nggak usah dihitung. Langsung aja disimpan atau langsung ditaruh di paling belakang. Nolnya kan ada 2 nih, 0 0 0 0. Oke. 6 kali 6 36 jam. Jadi 1 detik sama dengan 1/3600 jam.
sampai sini kalian sudah paham belum? Kalau belum paham, coba nanti Bapak Bapak jelaskan lebih detailnya lagi. Sebentar, Bapak hapus dulu. Oke, Bapak kasih contoh lainnya ya. Misalkan 3 jam sama dengan berapa menit? Oke. 3 jam berapa menit? Jam ke menit, 1 jam 60 menit. Tulis di sini, langsung tulis 60. Karena 1 jam 60 menit, berarti kalau 3 jam ya udah 3 terus di sini. Jadi 3 dikali 60 sama dengan 3 kali 6 18. Tambah nolnya 1. Jadi 180 menit. Oke. Semoga kalian langsung paham ya. Lalu misalkan di sini 5 menit sama dengan berapa detik? Oke. Menit ke detik, 1 menit 60 detik. Tulis dulu di sini 60. Sekarang di sini 5 menit. Ini ada angka 5, masukin di sini 5. Nolnya ada 1, langsung tulis nolnya 1. 5 kali 6 30. 300 detik. Oke. Kalau matematika tuh sebenarnya gampang lah. Tinggal di otak-atik aja. Dimainin angka-angkanya. Terus pokoknya kalian jangan jangan langsung pusing kalau ngeliat angka-angka seperti itu. Coba kalian pahami konsepnya. Kalau misalkan udah paham, gimana angkanya pun juga bisa. Terus misalkan kita balik ya. Misalkan dari detik ke menit. Misalkan Misalkan di sini 120 detik sama dengan berapa menit? Oke. 120 detik berapa menit? Detik ke menit itu 1/60 menit. Karena dari menit ke detik itu 1 menit 60 detik. Jadi kalau 1 detik 1/60 menit. Tulis dulu di sini 1/60. Oke. 120. Di sini tulis 120. Dikali. Titik itu kali ya. Dikali. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gini, ya udah, ini kan nggak ada pernya nih, bilangan bulat bukan bilangan pecahan. Ya sebenarnya sih ya, tinggal dicoret-coret aja. Nah, kalau misalkan nggak ada pecahan, kalian harus jadian pecahan dulu, nggak apa-apa. Jadi 120 per 1, karena 120 dibagi 1 ya bilangan itu sendiri, dikali 1/60. Nah, jadinya kalau misalkan perkalian pecahan begini, tinggal dikali aja atas, dikali sama yang atas, bawah dikali sama yang bawah. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadinya 120 dikali 1, angka berapapun yang dikalikan dengan 1, yaitu bilangan itu sendiri. Jadi 120 per 1 dikali 60, ya 60 itu sendiri. Per 60. Oke. Nah, di sini dah. Ini pecahan nih, 120 per 60. Kita sederhanakan ya. Caranya gimana?
Kalau di atas ada 0, di bawah ada 0, boleh langsung kalian coret. 0, 0, coret. Oke, sekarang 12 per 6. Jadi 12 per 6. Per itu kan sama aja dibagi ya. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. Perkalian 6 yang berapa kali 6 yang hasilnya 12 gitu. Jadi kan 2 kali 6 ya kan hasilnya 12. Jadi 12 dibagi 6 ya 2. 2 menit. Nah, jadi 120 detik itu sama dengan 2 menit. Kalian sudah paham ya? Kalau belum paham, coba Bapak kasih contoh lagi. Sebentar, Bapak hapus dulu. Oke, lanjut contoh soal yang berikutnya. Misalkan dari menit ke jam. Misalkan 15 menit sama dengan berapa jam? Oke, 15 menit berapa jam? Dari menit ke jam, 1 menit berapa jam? Tadi sudah dijelaskan, 1 menit itu 1 per 60 jam. Lalu bagaimana dengan 15 menit? Ya udah, 15-nya langsung taruh di sini aja. Tinggal dikali. Karena ini masih bilangan bulat, bulan pecahan, kita jadiin pecahan dulu biar sama-sama pecahan, biar mudah lah. Nah, dikali 1 per 60 jam. Oke, karena sudah pecahan semuanya, perkalian pecahan. Nanti besok Bapak akan membuat materi pecahan ya, yang penjumlahan sama pengurangan dulu, karena kan perkalian kalian belum mempelajarinya, tapi untuk sekedar bisa aja Bapak akan menjelaskan gimana caranya mengoperasikan perkalian pecahan. Ini perkalian pecahan. Kalau misalkan begini, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Berarti 15 dikali 1, perkalian 1, pokoknya bilangan itu sendiri. 15 dikali 1, 15 per 1 dikali 60, 60 jam. Nah, seperti ini aja sudah betul. Ya kan? Kalau kalian mau disederhanakan lagi, ya seperti ini berarti. Sama dengan jam. Kita sederhanakan ya. 15 per 60. Kalau mau disederhanakan berarti sama-sama dibagi. Dibagi yang atas dengan yang bawah, sama-sama dibagi, angkanya sama gitu. Misalkan sama-sama dibagi misalkan 15 nih, misalkan sama-sama dibagi 5. Di sini 15 per 60 sama-sama dibagi 5. Yang atas dibagi 5, yang bawah juga dibagi 5. 15 dibagi 5 bisa ya 3 per 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 berapa? Dihitung kalau misalkan pakai pembagian angkanya ke bawah, tapi langsung aja. 60 dibagi 5 itu 12. Ya kan? Kenapa bisa langsung gitu? Kalau cara mudahnya ya 5 kali 10 udah 50. Sisanya kan dari 60 ke 50 sisa 10. 10 dibagi 5 2. Ya udah 10 ditambah 2 12. Tapi kalau mau pakai susun ke bawah ya begini, berarti 60 dibagi 5. Oke, kalau misalkan pembagian seperti ini, yang paling kiri dulu pembagiannya. 6 dibagi 5. Perkalian 5 yang hasilnya 6 ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, yang mendekati 5 kali 1. 1 kali 5 5.
dikurang maksudnya. 6 dikurang 5 1, nolnya turunin. Nah, di sini 10 dibagi 5, perkalian 5 yang hasilnya 10 ada nggak? Ada 2. Oke, 2 dikali 5 10. Oke, dikurang lagi 10 dikurang 10 0. Jadi 60 dibagi 5 12. Ini pakai cara susun ke bawah ya. Sama ya berarti ya. Nah, di sini ada 3/12. 3/12 bisa disederhanakan lagi nggak? Coba kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi berapa nih kira-kira yang bisa? Sama-sama dibagi 3 coba. 3 dibagi 3 1. 12 dibagi 3 4. Jadi 15/60 kalau disederhanakan paling sederhananya itu 1/4. Jadi 15/60 sama dengan 1/4 jam. Jamnya kan udah 1/4. Jadi 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Dari sini kalian udah paham belum kira-kira? Kalau belum paham, coba nanti kalian WA Bapak aja, chat atau voice note boleh. Nah, oke. Sekarang Bapak akan memberikan latihan soal ya. Latihan soalnya 10 aja deh. Sebentar, Bapak hapus dulu. Ya, ini latihannya ya. Latihannya 5 aja. Kalau 10 nggak muat, papan tulisnya kecil masalahnya. Jadi 1-5 ini latihan, coba kalian kerjakan, lalu kalian tulis di buku latihan dan dikirim ke classroom. Oke. Sekian pembelajaran hari ini yang dari Bapak. Nanti coba Bapak akan membuat materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.